kita bicara soal pembelian barang, kalau kita bicara soal psikologis orang membeli barang, itu kita ngomongin soal needs and wants. Betul ya. Need itu adalah apa yang kita inginkan. Need itu adalah memang kebutuhan. Gitu. Kebutuhannya pengen lapar, pengen makan. Wants-nya mau makan apa? Mau makan pecel lele, gudeg Jogja, atau mau makan soto Lamongan, kan gitu. Itu wants. Nah, jadi kalau kita bicara soal psikologi orang membeli, sekarang ada banyak sekali fenomena kalau angka kembar, kampanye angka kembar untuk penjualan barang, betul? Jadi kalau misalnya kalau Agustus berarti 88, nanti sebentar lagi bulan September 99 kan gitu ya. Dengan adanya kemudahan seperti itu, orang yang tadinya tidak ingin membeli gitu, menjadi ingin membeli. Tapi sebenarnya fenomena ini di zaman sebelumnya, di generasi sebelumnya itu juga sudah ada. Kita tergiur oleh diskon, betul ya? Kalau kita jalan ke mall terus kemudian ada diskon 50%, 70%, itu kita pengen beli gitu. Walaupun tadinya nggak butuh itu sepatu gitu, tapi pengen ketika ada diskon ngerasa bahwa oh lagi murah nih, mumpung gitu, lagi mumpung. Sama di kondisi sekarang. Ketika ada kampanye angka kembar atau hari pelayanan pelanggan gitu namanya ya. Nah itu orang generasi Z pengen membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Duitnya nggak ada, caranya gimana? Gampang, ada pay later. Jadi itu yang namanya menyebabkan orang pengen membeli sesuatu, membeli sesuatu padahal dia nggak butuh. Gitu. Nah jadi yang pertama memang kalau kita bicara soal kita harus buat anggaran, rencana anggaran. Saya nggak yakin teman-teman buat gitu ya, rencana anggaran itu bisa soal apa. Kita dapat income berapa setiap bulan, dan kemudian kita mau keluarkan uang itu buat apa. Lalu kalau itu kan artinya kita sudah kasih pos-posnya. Kalau zaman dulu ibu-ibu itu begitu terima uang bulanan dari suami dimasukin ke amplop-amplop. Nah itu namanya rencana anggaran. Kalau mau mengurangi perilaku menggunakan pay later, harus buat rencana anggaran supaya nggak kejebak ya. Jadi tahu duit kita itu berapa dapatnya. Ya udah, berapa yang kita dapat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ngomongin rencana anggaran panjang lah ya, tapi bisa pakai metode 50, 30, 20. 20 buat bayar utang, 30 buat kebutuhan lain, dan 50 buat kebutuhan sehari-hari. Ya sudah, punya duit 10 juta, ya pakai 10 juta, punya duit 5 juta, pakai 5 juta. Itu akan membuat orang tidak tergiur menggunakan pay later. Terus bicara soal anggaran nggak cukup, kita bicara soal tujuan keuangan. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau nggak usah lah, 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Itu mau apa? Gitu. Misal, mau nikah, gitu ya, kan butuh duit. Nah, kalau kita ingat bahwa duitnya dipakai mau butuh duit, jadi godaan-godaan untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan tadi itu bisa direduksi, kayak gitu sih. Dan yang paling penting adalah harus menghindari utang yang tidak perlu. Ya utang boleh sih, gitu. Utang nggak ada juga utang produktif ya. Jadi sebenarnya utang boleh-boleh aja. Hanya saja kalau memang tidak perlu ngapain? Jadi kita harus menghindari utang tidak perlu. Tolonglah kalau misalnya ngelihat pay later, ya kemudian fintech, pinjaman online, kalau nggak butuh-butuh sekali, tidak dalam posisi terdesak, hanya iseng mencoba, ngapain? Ada konsekuensi yang kemudian kita nanti nggak bisa ngajuin KPR, nggak bisa ngajuin kredit kendaraan bermotor, nggak bisa ngajuin kredit modal kerja, hanya karena urusan receh. Mau ngajuin KPR-nya 300 juta misalnya untuk rumah, tapi tersandung karena di record kita sudah masuk kolektabilitas 5 atas utang yang cuma Rp200.000. Itu kan lucu. Itu sudah banyak terjadi di desa-desa. Jadi saya pernah mendapatkan informasi dari salah satu perbankan gitu ya. Mereka bilang, Mas, kita sebenarnya sedang punya prospek nih terhadap satu daerah ini. Prospek artinya penyaluran kredit secara formal untuk modal usaha UMKM. Begitu dicek ternyata banyak yang masuk daftar hitam, akhirnya banyak yang di-cancel pengajuan pinjamannya. Padahal itu kecil-kecil kata mereka, ya masuk daftar hitamnya karena tunggakan yang sangat kecil.
Tapi akhirnya penyaluran dari pinjaman perbankan yang formal, yang bunganya lebih rendah, dendanya lebih rendah, akhirnya jadi batal semua. Nah ini menurut saya jadi fenomena yang meresahkan sih.